Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi bi jahi sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari pembahasan yang semalam. Semalam kan kita sudah menjelaskan perihal definisi haid. Maksudnya darah haid bisa dikatakan sebagai darah haid apabila memenuhi definisi yang sudah saya jelaskan semalam. Dan sekarang kita lanjut pada syarat-syarat haid, yaitu ada pada halaman 5 buku Safaras. Syarat-syarat haid ada 4. Yang mana yang pertama, darah yang keluar dari perempuan harus masuk pada usianya yang ke-9 tahun qamariatan takribiyatan. Jadi yang pertama syarat haid adalah harus keluar saat sudah masuk pada umur yang telah ditentukan, seperti definisi yang sudah kita jelaskan semalam, bahwa darah haid bisa dikatakan haid apabila keluar pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu yang ditentukan adalah umur 9 tahun menurut qamariyah dan takribiyatan. Jadi yang pertama, darah haid harus keluar setelah umur 9 tahun, baik secara hitungan qamariyah ataupun secara takribiyatan. Dan yang kedua, darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi selain harus keluar setelah umur 9 tahun, di sini yang syarat yang kedua adalah darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi semisal ada wanita haid, saya semisal haid, saya haid pada umur 13 tahun. Berarti kan sudah masuk pada umur yang telah ditentukan kan. Iya, dan ternyata darah saya keluar hanya beberapa jam saja ataupun beberapa hari, hanya saja tiap harinya hanya keluar sedikit, yang mana saat saya gabungkan selama beberapa hari tersebut ternyata tidak nyampe 24 jam. Jadi biarpun keluar selama berhari-hari, darah saya tetap tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab syarat yang kedua adalah darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi yang dimaksud 24 jam nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga, darah yang keluar tidak boleh melewati batas 15 hari 15 malam. Jadi apabila kita haid dan ternyata darah kita melewati dari batas maksimal haid, serta digenapnya 15 hari 15 malam tidak ada jeda atau tidak ada pemisah, maka di situ darah kita tercampur antara darah haid dan darah istihadahnya. Beda halnya dari yang tadi. Dari yang tadi kan syarat yang kedua, darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi semisal kurang, maka sudah selama beberapa hari tersebut atau selama darah keluar itu tidak ada yang dinamakan haid. Namun di sini untuk syarat yang ketiga, apabila darah kita melewati dari batas maksimal, maka bukan berarti keseluruhannya tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita hukumi sebagai darah haid. Namun darah kita tercampur, hanya tercampur antara darah haid dan darah istihadahnya, yang mana cara memisahkannya nanti akan ada penjelasan, yaitu kita pisahkan dengan memakai hukum tamyiz ataupun kebiasaan. Lalu syarat yang keempat, harus ada pemisah 15 hari antara dua haid. Antara dua haid, misal Mbak Ani haid sekarang selama 7 hari, ya kan? Lalu 4, berarti kan menjalani masa suci. Lah di situ Mbak Ani bisa dikatakan haid lagi apabila pemisahnya nyampe 15 hari 15 malam. Jadi semisal haid 7 hari, suci selama 10 hari, maksudnya menjalani masa suci 10 hari. Ternyata setelah itu keluar darah lagi,
maka darah yang keluar belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Kenapa? Sebab pemisah dari haid yang pertama ke haid yang kedua belum nyampe 15 hari, 15 malam. Sedangkan pemisah antara dua haid yaitu tidak boleh kurang dari 15 hari. Semisalkan lebih gimana? Gak apa-apa meskipun lebih. Jadi semisal Mbak Sofa haid sekarang 7 hari. Lalu ampet selama 1 bulan. Setelah 1 bulan baru haid lagi. Ya sudah gak apa-apa. Yang penting gak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Seperti itu. Sudah Allah Subhanahu wa taala alam bisawab.